Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang kali ini kita akan memulai untuk kuliah pertama atau pertemuan pertama pemrograman web. Sebelum kita membahas materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, silakan masing-masing peserta kuliah bisa melakukan absen lebih dahulu. Untuk absennya, saya izin untuk share screen. Berikut untuk kode absen siang kali ini. Silahkan Anda absen secara online. Kodenya 817228. Bagi yang di kampus maupun yang di luar bisa scan QR code atau bisa memasukkan kode di bawah ini. Pada pertemuan kuliah pemrograman web kali ini, kita membahas tentang apa saja yang akan kita kerjakan selama satu semester ke depan. Jadi pemrograman web ini adalah salah satu kuliah yang membahas yaitu bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi web. Atau kalau kita biasa sebut ya biasanya adalah aplikasi yang kemudian bisa ditampilkan secara browser, kemudian dihostingkan dalam sebuah server, dan diakses dengan menggunakan domain tertentu. Nah, untuk materi dalam satu semester ini, eh, peserta kuliah bisa mengakses alamat untuk materi. Silahkan Anda mengakses pada alamat, ini saya tuliskan kembali, yaitu fajarbaskoro.blogspot.com. Kemudian di sini itu dipaparkan ada kuliah MPPL, ini adalah yang ngambil mata kuliah manajemen proyek. PBO ini adalah kuliah pemrograman berbasis objek. PBKK ini adalah pemrograman berbasis kerangka kerja. Sedangkan L kebutuhan ini rekayasa kebutuhan. Nah, pemrograman web ada di sini ya. Kita klik, kemudian diklik bagian materi. Nah, ini adalah ruang lingkup dari kuliah ya. Ruang lingkup dari kuliah yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah pemrograman web ini? Yaitu adalah yang pertama ada dua kategori besar, yaitu adalah front end sama back end ya. Nah, front end kita bisa klik bagian ini ya. Kemudian kita bisa lihat antara lain yang masuk front end yaitu adalah cara atau teknik bagaimana menampilkan sebuah web yang bisa langsung diakses oleh user melalui sebuah browser. Jadi istilahnya adalah bagian dari web yang langsung dilihat oleh user atau pengguna. Nah, bagian awal ini adalah kita bisa mempelajari yaitu adalah HTML, kemudian ada CSS, kemudian ada JavaScript, kemudian bisa juga library jQuery. Ya. Nah, kemudian kalau kelanjutannya HTML, CSS, JavaScript, jQuery ya, kemudian berikutnya adalah Bootstrap. Nah, kalau ini dirinci lagi, kita bisa lihat CSS apa? CSS adalah antara lain responsive web. Bagaimana menampilkan web satu kali desain, tapi bisa untuk mobile, desktop, ataupun untuk yang lain. Sedangkan JavaScript ini ada bagian-bagiannya, ada TypeScript, kemudian ada task runner, testing, dan sebagainya.
ya. Kemudian berikutnya kita bisa juga melihat yaitu adalah penggunaan bagaimana cara menggunakan Bootstrap, ya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah bagian yang disebut dengan backend. Pada aplikasi backend ini adalah tidak nampak kepada user secara langsung, tetapi adalah yaitu bagian dari sebuah aplikasi yang menjadi kontrol atau logik atau bisnis logiknya, yaitu yang bertugas mengambil data dari database, kemudian mengautentifikasi atau ngecek user atau siapa yang berhak, kemudian juga yaitu kontrol yang lain. Nah, di bagian backend ini yang akan kita pelajari terutama kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian juga menggunakan database. Database yang sering kita pakai ya MySQL, walaupun database yang lain juga bisa ya, entah itu Mongo ataukah mungkin database katakanlah Oracle, SQL Server dan sebagainya. Kemudian berikutnya itu adalah tools yang digunakan. Backend sudah, berikutnya tools yang digunakan. Ini adalah tool yang dipakai ya. Yaitu untuk editor kita bisa gunakan Visual Studio Code. Kemudian untuk repository atau biasa juga disebut dengan untuk nampung hasil pekerjaan, komunikasi maupun juga diskusi, maka bisa gunakan Git atau GitHub ya. Kemudian untuk desain bisa menggunakan misalnya adalah Figma. Ini adalah tool yang dipakai. Kemudian berikutnya untuk pokok bahasan yang dipelajari itu linknya sudah ditaruh di sini ya. Ini ada pengantar web, ya seperti ini pengantar web ya. Kemudian contoh atau materi tentang web, kemudian studi kasusnya ya, membuat CV, kemudian ada HTML5, kemudian bagaimana mendokumentasikan pekerjaan ya, CSS, JavaScript, sampai kemudian juga yaitu adalah latihan-latihannya. Kemudian untuk referensi ya boleh menggunakan tentang buku web programming bebas atau bisa menggunakan sarana di internet. Baik itu ada di Freecodecamp atau W3 School. Nah, di sini adalah materi-materi web ya. Nah, itu antara lain yang dipelajari di dalam pemrograman web. Kemudian untuk penilaian bagaimana? Untuk penilaian kita bisa gunakan yaitu adalah biasanya untuk evaluasi tengah semester sama evaluasi akhir semester biasanya adalah 25%, 25%. Kemudian tugas, nah, tugas itu biasanya setiap pertemuan ada tugas untuk diselesaikan sebagai latihan di dalam kelas, kemudian ada tugas kecil dan juga ada final project. Keseluruhan totalnya tugas itu sekitar 50%. Kita kategorikan tugas satu, tugas kecil sama tugas final project. Jadi rata-rata itemnya ada 25%, 25%, 25%, 25% sehingga 100% ya. Kemudian berikutnya, nah karena ini adalah pemrograman web, toolnya tadi sudah ya, yaitu adalah Visual Studio Code, kemudian Git, kemudian Figma. Jangan lupa untuk outputnya namanya pemrograman web, itu harus bisa dilihat
atau di view di dalam sebuah domain atau alamat. Sehingga jangan lagi misalnya kita kuliah pemrograman web tapi view-nya itu ada di localhost. Maka disarankan untuk peserta kuliah ini silakan Anda punya hosting dan juga domain yang digunakan untuk upload ya, baik itu pekerjaan maupun tugas sehingga bisa menjadi portofolio masing-masing ya. Hosting apa? Hosting yaitu adalah sebuah alamat atau sebuah server yang digunakan untuk menampung data, baik itu bahasa, database, HTML, maupun file-file yang lain. Sedangkan domain itu adalah sebuah identitas atau sebuah nama ya yang itu ekivalensi dengan alamat IP namun mudah dikenali, misalnya contohnya ITS ACID. Contoh yang lain klik BCA. Mungkin Anda punya tugas namanya Arman, misalnya kasih nama Arman tas.id misalnya kayak gitu ya. Itu adalah nama domain. Nah, di mana pesan domain atau membuat domain ya, kalian bisa buka banyak tempat domain. Misalnya contohnya saja Hostinger misalnya ya. Ini bisa. Ya, di sini ada Hostinger.id. Sini ada paket-paketnya atau Anda cari yang free juga boleh ya. Silahkan, yang penting adalah Anda punya portofolio untuk domain Anda dan juga untuk menghostingkan pekerjaan Anda. Contoh yang lain, misalnya Anda ada rumah web. Misalnya. Nah, ini ya, misalnya. Di sini kita bisa pesan domain, juga bisa pesan capacity atau berapa jumlah byte yang dibutuhkan untuk hostingnya ya. Nah, kemudian itu untuk mekanismenya. Nah, berikutnya selain materi sudah, tool sudah, kemudian tentang hosting, berikutnya adalah untuk komunikasi tugas ya, komunikasi tugas. Untuk mendokumentasikan tugas, nah Anda punya sebuah blog atau katakanlah boleh pakai blogspot atau yang lain, yang itu adalah sifatnya official. Jadi jangan dicampur dengan blog curhatan, blog katakanlah hobi dan sebagainya. Buat blog official, gunanya untuk menampung tugas. Jadi bentuknya seperti ini misalnya ya. Itu adalah contoh saja. Misalnya ini soal pemrograman web. Nah, nanti kalau untuk mengerjakannya di sini di bagian komen, nah, itu biasanya adalah tersambung dengan alamat blog-blog bagi peserta pengambil mata kuliah. Nah, sehingga misalnya ini ya, kita klik ya ini menuju ke alamat webnya peserta mata kuliah pemrograman web ini. Nah, jadi itu yang perlu disiapkan di kuliah pemrograman web ini. Silahkan jika ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi asisten atau menghubungi saya di WA dengan nomor telepon 0878 585 61237. Kemudian berikutnya sebagai penutup ya, kuliah ini diselenggarakan secara hibrid ya, bisa diselenggarakan secara offline maupun juga online. Untuk pertemuan yang pertama atau kali ini, mohon maaf
saya kurang enak badan sehingga kita selenggarakan secara online. Demikian, terima kasih. Saya akhiri ya. Jika ada yang mau disampaikan bisa menghubungi via Japri atau jalur pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.